Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara sekalian pencinta MDT GSRI Taman Sari. Kita akan merenungkan satu bagian tema tentang Deborah sebagai hakim perempuan yang berkarisma. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, sertai percakapan kami dan tolonglah sehingga apa yang kami pikirkan bersama, kami mendapatkan sukacita, pengertian yang mendorong kami untuk menjadi pemimpin yang memiliki karisma. Berkati ya Tuhan dan tolonglah sehingga apa yang kami renungkan bersama ini menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan membacakan beberapa bagian dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Lebih dulu saya akan bacakan ayat yang keempat. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Lalu saya membacakan berikutnya ayat yang ke-9. Kata Deborah, "Baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes. Lalu bagian yang akhir, pasal 5, saya akan bacakan ayat yang ke-7. Dusun di Israel sunyi sepi, ya sunyi sepi sampai aku, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Sebagai pembandingnya saya akan bacakan ayat yang ke-28. Dari jendela ibu Sisera melongok, dari antara terali jendela ia berseru, "Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa gemeratak kereta-keretanya belum kedengaran?" Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara, para pecinta makin dekat Tuhan, satu program yang melatih pikiran kita mengakar kepada firman Tuhan yang memberikan perjanjian. Di era hakim-hakim, kita tahu bahwa mereka melakukan apa yang mereka suka, karena di sana tidak lagi ada hukum, mengingat Yosua yang melanjutkan Musa untuk menduduki tanah Kanaan sudah meninggal. Komitmen mereka bersama Yosua untuk tetap taat percaya kepada Tuhan tidak lagi diperhatikan. Nah, pada era sekitar 400-an tahun itu, mereka berganti pemimpin. Selalu mereka itu dipelihara Tuhan, lalu dalam keasyikan pemeliharaan Tuhan, mereka tidak lagi berkiblat kepada Tuhan, alias mereka mencari berhala-berhala. Sesudah itu mereka ditawan oleh berhala dan mereka ditekan, lalu mereka menangis, memohon pertolongan. Lalu dalam pertobatan Tuhan melepaskan mereka. Siklus itu terus berlanjut sampai hakim terakhir Samuel dipilih oleh Tuhan dan lewat dialah terlantik raja pertama di Israel. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita ingin memikirkan fokus kepada Deborah sehingga dia juga merenungkan, mengarahkan kenapa Barak yang harusnya menjadi panglima perang yang harus melawan tentara daripada Yabin itu yang bernama Sisera, panglimanya yang kuat sekali, tapi mereka gentar, baik Barak maupun seluruh tentara-tentaranya, sampai dia membuka kesempatan mengatakan kepada Deborah, "Kalau engkau pergi aku ikut, engkau tidak pergi aku tidak ikut." Anda bayangkan panglima perang seperti apa lelaki yang sebenarnya Barak punya arti nama itu petir, yang bisa menghanguskan, bukan hanya tampil di angkasa yang menyeramkan, tetapi dia bisa mematikan dengan menghanguskan. Satu kekuatan yang diabaikan yang berasal dari Tuhan. Dan dia berkata, "Kalau engkau pergi Deborah, aku ikut. Kalau engkau tidak pergi, aku tidak ikut." Sampai Deborah sepertinya menganggap, "Kamu itu siapa sih? Kalau begitu oke, kehormatanmu akan lenyap. Karena akan digantikan seorang perempuan." Dan Anda tahu siapa perempuan di akhir daripada kisah ini.
Dia bernama Yael. Dan Yael itu yang tercatat di dalam bagian ayat yang ke-21. Saya bacakan. Namun Yael istri Heber mengambil patok kemah, membawa pulang palu di tangannya dan mendekati diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sementara ia tertidur lelap karena lelah dan matilah Sisera. Jadi Yael istri Heber ini yang membunuh. Dan siapa Yael itu? Tadinya dia mestinya bukan orang Israel karena dia menikah asimilasi dan akhirnya dia mempercayai semua tradisi-tradisi Israel dan dia dicatat di sini. Jadi awalnya yang barangkali dia juga bukan umat, dia menjadi umat karena menaati hukum. Arti nama Yael artinya adalah kambing, ya, kambing hutan. Nah, ketika dia memberikan satu kontribusi di dalam karakter hidupnya, Anda tahu ceritanya bahwa ketika Sisera ketakutan, dia memasuki tenda daripada Yael yang seharusnya tidak boleh dimasuki kecuali suaminya atau keluarga suaminya atau ayahnya. Sekarang ada orang asing masuk ke sana. Maka Yael waktu itu bukan hanya memberi air, tetapi dia sebagai kambing hutan, yang arti nama daripada Yael itu, dia memberikan susu. Bahkan dia memberikan selimut. Dan ketika dia terlelap, maka dia membunuhnya. Saya tidak mendalami bagian itu supaya Anda tahu saja bahwa apa yang dikatakan oleh Deborah yang arti namanya madu lebah. Ya, madu lebah. Nah, ketika Anda dan saya menyadari bahwa arti nama Deborah madu lebah, kemudian daripada Yael itu kambing hutan yang memberikan susunya untuk minuman, makanan, bahan makanan, campuran bahan makanan dan seterusnya. Saya jadi teringat ketika Musa menjanjikan kepada orang Israel dan mata-mata Musa yang berjumlah 12 itu khususnya Joshua dan Kaleb, dia berkata bahwa kita akan memiliki warisan negeri Palestina itu yang penuh susu dan madu. Entah ini kebetulan atau apa, tidak pernah ada nama perempuan itu dihormati di Israel. Tetapi justru sekarang pemimpin yang berkarisma adalah Deborah, yang dibantu oleh Yael yang tadinya orang tidak pernah duga siapa dia. Tetapi karena dia seorang nabiah di dalam ayat keempat pasal 4, bahwa Deborah itu istri Lapidot seorang nabiah. Dia memimpin sebagai bagian yang disebut hakim besar. Ya, jadi di dalam hakim-hakim itu ada 6 hakim besar, ada 6 hakim kecil. Ya, lalu 6 hakim besar dimulai dari Otniel, lalu Otniel itu dilanjutkan oleh Ehud dan seterusnya. Ya, ada Deborah di sana. Lalu berikutnya juga selain ada Deborah, ada Gideon, ada Simpson, ada Jefta di sana. Engkau menjadi tahu. Nanti kalau ada waktu kita akan pikirkan urutan-urutan hakim-hakim itu. Tapi sekarang kita kembali kepada Deborah. Nah, ketika Deborah itu dikatakan seorang nabiah, pasti Anda tahu apa peran seorang nabiah. Dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu itu sebenarnya ini menjadi titik krusial. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa yang sedang menjajah orang Israel di pasal yang keempat itu, Yabin itu, ya, berasal dari utara, yang diharapkan mereka akan berkoalisi dan menghancurkan dari utara, mendesak orang-orang Israel. Nanti musuh dari selatan pun ada. Ya, nanti itu akan ada bagian di hakim-hakim kalau kita ada waktu. Ya. Nah, sekarang kita memikirkan tentang Deborah itu. Dia seakan-akan tidak berperan langsung di dalam perang. Tetapi dari kata-katanya sebagai seorang pemimpin yang memengaruhi, dia mendampingi Barak yang ketakutan. Dia mengatakan, aku ikut. Dan akhirnya Barak itu berkomitmen, oke, kalau gitu aku pergi. Lalu Deborah mengatakan sebagai kepekaan dipimpin oleh Tuhan, Barak tidak akan pernah menjadi seorang pahlawan.
Tapi pahlawan sejati itu justru dari perempuan. Maka muncullah dua nama di situ. Yael istri Heber dan juga Deborah istri Lapidot. Dua perempuan ini penuh karisma yang tidak pernah diduga. Justru dalam hakim-hakim, satu-satunya hakim yang memerintah sebagai hakim dengan kapasitas besar. Dia setara dengan Gideon, dengan Simpson, dengan Ehud, dengan Jeftha. Dan dia adalah seorang perempuan yang berkarisma. Anda sudah tahu apa makna karisma, ya? Kalau saya bisa kutipkan karisma itu di dalam bagian sebuah kamus, ya, kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan karisma itu adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan sebuah rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Dan Anda tahu, Deborah mengatakan dia menjadi ibu dari Israel yang sunyi karena ketakutan. Ditawan oleh Raja Yabin di utara sekian tahun. Dan akhirnya dibebaskan. Ya, kalau Anda lihat berapa lama mereka ditahan, Anda lihat di ayat yang ketiga itu, Israel dengan keras selama 20 tahun. Dan kemudian dimerdekakan oleh Deborah, di mana Yael membantu membunuh musuh yang bernama Sisera, maka keadaan damai menjadi 40 tahun. Dan di dalam pasal 5 ayat 7 dikatakan sampai aku Deborah bangkit sebagai ibu Israel. Menjadi ibu yang melindungi semua orang-orang yang bermukim di Palestina sebagai bangsa Israel. Tadi saya kontraskan dengan ibu dari Sisera yang selalu bangga dan kagum akan anaknya yang selalu menang di dalam peperangan. Dan hari ini sang ibu tidak tahu kalau Sisera mati dengan pelipis tembus sampai ke tanah oleh patok yang dipukulkan oleh seorang perempuan. Tidak pernah terjadi dalam peperangan seperti ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang Tuhan sudah mengatakannya kepada Deborah. Barak, pergilah berperang. Tuhan menyuruh Sisera itu akan pergi ke tempat peperangan yang membuat menjadi peperangan terbuka yang menurut Sisera dia akan menang karena bisa menghantam orang Israel dari sekian sudut. Tapi aku sengaja untuk dia keluar ke sana dan nanti aku sebagai pahlawan perang, akulah yang berperang bagimu. Dan mengacaukan tentara-tentara Sisera sehingga mereka saling bunuh. Hal itu terjadi juga di era Gideon. Ketika menghancurkan bangsa Filistin, mereka saling bunuh. Anda tahu di beberapa bagian ketika Tuhan mengatakan dia adalah pahlawan perang, maka dia yang berperang. Dan itu dia lakukan. Dan hari ini ketika Deborah menyatakan peran kenabiannya, tetapi Barak tidak mau. Apa yang sebenarnya ingin saya bagikan di dalam program Makin Dekat Tuhan ini? Bukankah Anda dan saya juga sering mendengar, entah dari hamba Tuhan ketika Anda merenungkan sabda Tuhan, bahwa Tuhan menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu. Tapi Anda berpikir bahwa hambatannya besar, bagaikan musuh yang sedang menyusun strategi untuk menghancurkan kami. Padahal Tuhan jelas, pergi, aku yang berperang bukan kamu. Maka biarlah engkau melangkah dan engkau akan melihat aku menyertai kamu. Ibu bapak dan saudara sekalian, ketika Deborah sebagai pemimpin perempuan yang berkarisma muncul pada zamannya, dia membuat Israel dan dia menjadi ibu atas Israel 40 tahun. Orang akan terkenang seperti arti namanya, madu dari lebah. Lebah itu bisa menyengat, mematikan. Tapi lebah itu bisa memberikan madu yang menguatkan dan menyehatkan. Dan hari ini Deborah itu dalam cerita, dia menyengat musuhnya hingga binasa dan memberikan kekuatan nutrisi madu dari lebah yang menyehatkan sekaligus menguatkan. Seperti tadi saya katakan bahwa tanah Palestina perjanjian Tuhan kepada Musa, tepatnya kepada Abraham yang digenapkan
Di dalam perjalanan Musa membawa mereka keluar dari Mesir ke negeri perjanjian dan digenapkan oleh Yosua, benar bahwa tanah itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bagaimana yang memberikan susu lewat kambing hutan Yael itu, dia mengalahkan musuhnya. Dan akhirnya Deborah melindungi, mengayomi dengan madunya. Sehingga orang Israel tahu bahwa mereka harus mengandalkan Tuhan lebih dari yang lain. Barangkali engkau hari ini punya pemikiran, berapa banyak jelas suara Tuhan kepadaku datang bertubi-tubi, tapi sampai hari ini belum ada yang aku wujudkan. Apakah engkau seperti Barak? Atau engkau ingin menjadi seperti Deborah? Atau engkau diam-diam yang tadinya bukan umat dan tahu perjanjian Tuhan kepada umat, maka mau berbagian di dalam peperangan seperti Yael? Ketika engkau berkolaborasi di dalam satu nubuatan Tuhan, satu janji Tuhan yang akan terjadi di depan, biarlah engkau tetap percaya dan taat, karena sesungguhnya Dia mengasihi kita. Kalau engkau bisa belajar daripada seorang Deborah, yang artinya madu dari lebah, biarlah engkau dan saya juga boleh merasakan manisnya janji Tuhan. Ketika hari ini engkau berlelah-lelah, yang barangkali engkau juga sudah kenyang mendengar berita tentang penderitaan yang berujung maut di dalam minggu-minggu Prapaskah yang puncaknya Jumat Agung. Dan baru saja kemarin ketika hamba Tuhan Semueli mengatakan, pada akhirnya ada kemenangan. At last, victory. Dan bagaimana itu semua terjadi? Biarlah engkau tetap penuh semangat. Dan kita juga mau berdoa untuk Semueli yang beberapa waktu di depan ini, dia harus menangani kesehatan yang dibantu dokter dengan operasi. Biarlah kita mendoakan dia. Dia punya hati yang sama seperti Deborah, memikirkan tentang pekerjaan Tuhan lebih daripada kesusahan hatinya. Karisma yang dari Tuhan itu tidak pernah meleset, karena karisma itu bukan soal pelatihan kekuatan kepemimpinan, tetapi karisma di dalam bahasa teologi perjanjian baru itu berkait dengan karunia Roh Kudus. Jadi kalau engkau bisa, itu karena Roh Kudus memberikan kamu sebuah peran yang akan diwujud nyatakan. Dan hari ini engkau seperti Deborah dan Yael, aku pasti bisa karena Tuhan. Bagaimana kalau sesudah engkau mendengar program MDT ini, memikirkan tentang Deborah sebagai hakim perempuan yang berkarisma, engkau punya juga tekad komitmen untuk mewujud nyatakan janji Tuhan, yang kelak orang yang mendengar, melihat karya nyata dari pimpinan penyertaan Tuhan atas dirimu, pada akhirnya mereka juga datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan mana tahu Tuhan akan memakaimu dan menjadikan Gereja Santapan Rohani Indonesia satu komunitas yang takut Tuhan, yang mengakar kepada janji Tuhan, yang selalu direnungkan, didalami untuk diwujud nyatakan. Bukan untuk sekedar pamer saya punya informasi pengetahuan tentang sabda Tuhan, tapi satu pun tidak ada yang dilakukan. Yesus pernah berkata kepada orang-orang seperti itu, celakalah engkau, hai orang Farisi, yang mengenal semua hukum. Engkau menjadi saleh putih seperti batu kubur, tapi batinmu yang tidak pernah taat bagaikan tulang belulang busuk yang berbau. Dan dia menyebut orang-orang seperti itu munafik. Anda dan saya bukan di dalam komunitas itu. Kita komunitas yang harus jujur dan menyatakan, ini saya Tuhan. Mana tahu dia akan memakaimu di dalam zaman yang tidak lagi banyak, waktu yang tidak lagi panjang, tapi dalam saat-saat kita bisa berbagi, bagikanlah itu. Biarlah Tuhan menolongmu dan menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk seorang rekan kerja kami, kekasih-Mu, Ibu Eli Olga.
yang pada hari Jumat akan melakukan tindakan operasi, biarlah Engkau berbelas kasih dan menjamahnya. Dan pada bagian-bagian yang memang harus ditangani, Tuhan hadir di sana, memberikan kesembuhan dari luka yang Kau izinkan. Engkau membebat dan menyembuhkan, dan mengembalikan rekan kami pulih sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua orang-orang yang mencintai program Makin Dekat Tuhan. Sungguh mereka semakin dekat, bukan sebagai orang munafik, tapi sebagai orang yang takut Tuhan, yang penuh karisma, bukan karena mengukur segala kumpulan-kumpulan keberhasilan, tapi setiap banyak keberhasilan, mereka menimbang itu semua Tuhan juga sumbernya yang memberikan sebuah karisma, sebuah kelebihan yang bukan untuk dipuja-puji, tapi sebagai tanda penyertaan Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan, seperti seorang hakim perempuan yang mempunyai status nabiah, Deborah namanya. Bapa yang baik, kami mau melakukan hal yang sama seperti Deborah. Bahkan kalau kami belum masuk di dalam bagian hitungan sebagai umat seperti Yael, biarlah kami juga pada akhirnya melakukan tugas dengan penuh keyakinan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Rahman dan Rahim, yang memberikan belas kasih kepada siapapun yang menjadi ciptaan-Mu, kepada siapa Engkau mau menyelamatkan. Biarlah kami adalah orang-orang yang terhisap di dalamnya. Dengarlah ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu, karena kami panjatkan semua ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Ibu Bapak, sampai sedemikian jauh program Makin Dekat Tuhan. Nanti kita akan berjumpa lagi di bulan Mei. Saya akan mengisi lagi di minggu pertama dan minggu akhir dari bulan Mei. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.